Gusti ya. Akhirnya ayat terus bener nggak? Ya. Ini ada lagu untuk paduannya menjadi waktu ngejar pasangannya ini, siapa yang lebih dulu naksir sama pasangannya? 3, 2, 1. Maksudnya tunjuk Pak, tunjuk siapa yang naksir lebih dulu. Jadi yang naksir tunjuk gitu. Ini kok kayaknya kalau yang naksir tuh berarti semua para laki-laki ya, dia kalau naksir ya. Oh gitu, oke lah, kelihatan ini. Yang ceweknya itu pemalu gitu. Kalau sekarang malu-maluin ya. Pertanyaan kedua ya, kalau di rumah siapa yang paling sering memberantakin kamar tidur? Baris kenapa nggak jawab Pak? Oh nggak tidur, berarti nggak pernah tidur ini. Gawat. Saya tidur di mana Pak? Nah itu bahaya ini. Nah ini kayaknya pertanyaan ketiga pamungkas. Kira-kira dalam menjalin hubungan kasih gitu ya, siapa kalau misalnya mau minta sesuatu sama istrinya itu yang duluan? Istri atau suami? Kenapa ini? Romo kayaknya semua ini kalau ada apa-apa yang minta suami semua Romo. Istrinya semua walaupun baik hati dan tidak sombong Romo. Ketika kita egois, kita hanya memikirkan apa yang aku butuhkan. Menikah itu adalah bagian di mana kita perlu terus-menerus belajar mempersembahkan diri. Saya di keluarga saya 3 bersaudara, saya anak bungsu. Kakak saya pertama di Jakarta, yang kedua di Papua. Ibu saya kalau misalnya kami ribut selalu mengatakan sama kami, tadi habis ribut ya sama Pak Ibu ya, wes orang dalam ngapura. Ibu saya mau mengajarkan kepada kami bahwa pentingnya untuk belajar meminta maaf, pentingnya untuk belajar diberikan maaf. Nah, pada poin ini perkawinan seringkali hancur karena ego. Ketika orang tidak mau mengalah dengan pasangannya, dia selalu menuntut pasangannya untuk berubah, pastilah dia akan mengalami kehancuran. Itu pasti. Akhir-akhir ini saya banyak konseling pasangan-pasangan yang selingkuh. Hampir itu sekitar 15-an. Terakhir, bukan ada orang ini, tapi nggak boleh cerita. Terakhir itu ada pasangan, ada suami yang mau bunuh diri karena istrinya dihamili orang lain. Begitu menyiksanya situasi ketika ada perselingkuhan atau ada pihak ketiga dalam relasi perkawinan. Tapi menurut saya inti persoalannya bukan soal itu. Biasanya kalau orang selingkuh itu kan ada sebabnya. Perselingkuhan itu kan misalnya ini ibarat logikanya, analoginya. Kalau bapak ibu dipukul, rasanya gimana? Sakit ya. Lalu kemudian setelah sakit yang terjadi di bagian yang dipukul apa biasanya? Mama, warnanya jadi biru. Nah itulah selingkuh. Tapi kita perlu tanya, apa yang menyebabkan dia memukul? Nah pertanyaan adalah apa yang menyebabkan mereka atau orang tersebut melakukan perselingkuhan? Itu yang harusnya dicari. Sehingga ketika orang datang itu kan orang langsung bawa persoalan, suami saya selingkuh, saya mau cerai, saya mau bubar. Lalu saya membantu mereka untuk mengurai sebetulnya apa sih yang terjadi dalam keluarga kamu. Kamu cerita nah ini tadi. Karena apa? Rupanya saya menemukan salah satu hal yang paling utama adalah ego tadi. Banyaknya menuntut pasangan sehingga apa? Dia bosan sama pasangannya. Setiap hari begini, nanti diungkit lagi masalahnya. Dulu kamu pernah gini Pak, dulu itu ya, wah udah lama itu nanti. Diungkit tiap hari seperti itu, akhirnya apa? Capek pasangannya. Akhirnya capek dia cari yang lain. Dia cari rumput tetangga yang lebih hijau daripada rumputnya sendiri.
Karena apa ibu? Makanya menghancurkan pasangan suami istri. Salah satunya adalah ibu. Keinginan aku inginnya diperhatikan, aku inginnya dicintai, aku inginnya dihargai, aku inginnya disanjung, dipuji. Tapi aku tidak mau memuji, aku tidak mau menghargai, aku tidak mau menghormati dia. Itu ego. Nah, manakah ego adalah bagian yang penting. Nah, dengan dia dari saya dan kamu, banyak pasangan-pasangan yang kemudian mengabaikan kata kita sehingga selalu memberi porsi lebih pada kata perang. Kamu itu kan berperan sebagai suami, harusnya kamu bekerja. Saya sebagai istri harusnya saya di rumah. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada. Itu namanya pembagian peran saja. Peran itu kan berarti bisa disepakati. Saya kan menulis, saya menjawab juga rubrik konsultasi di majalah Salam Damai. Saya ingat kemarin itu ada pertanyaan begini, Romo, istri saya itu minta saya keluar dari pekerjaan saya karena gaji istri saya lebih besar daripada gaji saya, sehingga saya disuruh menjaga anak-anak sedangkan istri saya bekerja. Padahal harusnya sebagai kepala rumah tangga saya bekerja. Lalu waktu saya membaca itu, saya mengatakan dalam hati, siapa yang mengharuskan? Pernikahan itu soal kesepakatan. Kalau sudah sepakat, sama-sama dia dilaksanakan dengan apa mudah. Apa kalau istri yang bekerja, suami yang merawat anak? No problem menurut saya pribadi ya. Karena itu ada pembagian peran, ya, pembagian peran. Jadi jangan kemudian kita harus menganggap bahwa ya kamu sebagai ibu harus mendidik anak dengan baik. Saya bekerja, enggak. Bapak juga mendidik anak. Kamu harusnya sebagai seorang suami cari kerja dong. Istri juga pikir supaya ekonomi mereka bertambah. Nah gitu. Itu namanya berbagi peran, bukan bermain peran. Kalau bermain peran ya akhirnya sendiri-sendiri. Jadinya jatuhnya apa? Ego lagi. Aku. Pokoknya aku nih, gue mono. Gue mono aku nih ya. Gak selesai itu. Nanti nambah masalah. Dengan dia kita dimampukan untuk menghadapi apapun karena keyakinan bahwa ada dia di antara kita. Meskipun kita itu banyak sekali sandungannya dalam keluarga, persoalan, macam-macam persoalan keluarga sekarang. Yang paling banyak mungkin ya sekarang ini menurut saya ya soal perselingkuhan, karena ya faktanya perselingkuhan itu sebetulnya dari dulu ada, tapi kemudian sekarang lebih merajalela. Karena apa? Karena masuknya budaya barat ke timur. Sekarang ini ada yang namanya apa ya, saya kurang tahu nama istilahnya, tapi begini, kita menikah, tapi nanti kalau saya bosan sama kamu main seks, saya boleh pilih laki-laki yang lainnya. Oke, saya juga pilih perempuan yang lainnya, tapi saya harus tahu laki-laki siapa, perempuannya siapa, tapi kita tetap suami istri. Nah itu ada yang sekarang. Saya pernah konseling juga. Jadi mereka sepakat bahwa kita nikah, tapi nanti kalau kita melakukan hubungan seksual, gak harus sama kita berdua, boleh sama yang lain. Tapi tetap nikah. Nah itu budaya barat mulai masuk ke sini. Apalagi yang namanya sekarang child free, gitu ya. Banyak orang muda yang mulai menganggap bahwa anak itu adalah beban hidup, sehingga tidak perlu ada di dunia ini. Nah, padahal itu kan keberlangsungan generasi. Nah, kita dimampukan karena siapa? Karena kita dekat dengan dia. Kalau kita jauh, kita gak mampu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang membuat kita bisa memakai alat itu? Fondasinya sudah ada, perkawinan sakramen. Nah alatnya sekarang kita pakai. Salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk memperkuat kehidupan keluarga kita adalah ini, doa dan membaca kitab suci. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Pelayanan apakah memperkuat sedikit? Pelayanan tanpa doa gak kuat. Ziarah mana-mana, Amerika, ke Yerusalem gak kuat kalau ada doa bersama. Ini penting. Hal yang paling mendasar, alatnya yang paling harus digunakan yaitu doa dan membaca kitab suci. Paulus Fransiskus itu mengatakan bahwa family is a school of prayer. Artinya keluarga adalah sekolah doa, di mana di dalam keluarga doa dibangun, di dalam keluarga anak-anak diajarkan berdoa, di dalam keluarga pasangan suami istri diperkuat. Maka perlunya membangun gerakan berdoa di dalam dan bersama dengan keluarga itu penting.
Di lingkungan kan sudah ada doa, nggak cukup lah. Tidak cukup. Tidak cukup. Itu harus dibangun bersama. Bapak Ibu, kenapa saya bisa menjadi imam? Saya bisa menjadi imam itu karena Bapak Ibu saya rajin berdoa. Hampir pasti kalau Bapak Ibu saya nggak rajin berdoa, saya nggak berdoa. Beberapa waktu yang lalu tuh, hampir setahun lalu ada survei tentang biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati dari kalangan keluarga apa saja sih? Ternyata setelah disurvei 89% dari kalangan biarawan-biarawati itu adalah keluarga-keluarga yang membangun iman dalam Tuhan. Maka anaknya bisa jadi suster, bisa jadi brother, bisa jadi pastor, bisa jadi imam. Karena ada kebiasaan doa bersama. Paling tidak ayah ibunya itu berdoa. Dan untungnya ayah ibu saya itu mereka juga rajin berdoa. Saya waktu kecil, bapak sama ibu saya itu berbeda. Ibu saya suka doa, bapak saya suka baca kitab suci. Ibu saya itu sangat maniak berdoa ya. Bahkan dia itu doa kalau sehari mungkin bisa sangat mungkin banyak gitu ya. Misalnya 12 doa, nanti jam 3 doa, jam 6 doa, 9 malam doa, 12 doa, terus gitu. Saya itu waktu kecil kan, ibu saya lagi masak, pasti ditinggal. Sele, nanti dia mandikan kompor masuk kamar. Terus saya lihat, ibu mau kok ibu ini? Nah terus saya tanya, bu, ngapain bu? Nangis dong? Enggak, lagi berdoa. Nah itu saya lihat setiap tadi 12, 3, 6, 9, untuk terus lihat. Bapak dia sukanya bersama. Bapak saya nggak suka berdoa. Bapak saya sukanya baca kitab suci. Maka dulu waktu saya kecil, setiap jam 9 malam, setiap hari itu di rumah saya kasih nari itu setiap hari itu anak-anaknya dibangunkan. Ayo pagi berdoa dan baca kitab suci. Bapak saya itu cara baca kitab suci lucu. Nanti dia cuma buka grek yang dapat apa itu dibaca. Itu tiap malam, setiap malam. Tentu setelah saya pergi dari rumah itu tidak lagi dilakukan ya karena anaknya sudah dewasa semua. Saya kan anak bungsu. Tapi setiap malam waktu saya kecil ada kebiasaan. Itu memperkuat kehidupan keluarga saya. Apakah bapak ibunya kamu nggak pernah konflik? Sering, tapi tidak pernah sampai besar. Saya merasa selama saya hidup bersama ayah ibu saya nggak pernah ada konflik yang hebat yang membuat mereka pisah rumah, mereka ejek-ejekan atau mereka saling pukul-pukulan, nggak pernah saya. Ibu tidak ribut biasa. Sesuatu hal yang tidak perlu diributkan, saling ejek-ejekan. Nah itu karena apa? Ada kebiasaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana alat itu kita pakai, yakni dengan merayakan Ekaristi bersama. Ekaristi adalah puncak kehidupan beriman kita. Yang namanya puncak itu tidak ada puncak lagi. Maka nilai Ekaristi itu adalah nilai yang paling luhur dan paling mulia serta paling tinggi. Oleh karena itu, baik juga kalau di dalam keluarga kita itu kita punya namanya kalender liturgi. Supaya apa? Supaya kita bisa merayakan misa bersama ke gereja. Kalau ada peringatan-peringatan tertentu, misalnya hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, itu hari Minggu ya. Atau misalnya hari raya Santa Maria, itu tidak selalu hari Minggu. Nah itu datang ke gereja misalnya. Lalu kemudian ada peringatan santo-santo tertentu. Kalau di keluarga kami, di keluarga saya itu biasanya kami selalu datang ketika perayaan Santo Dominikus gereja itu pasti. Karena Dominikus kan lingkungan saya. Sama juga perayaan Santo Antonius, kami pasti datang. Karena Antonius itu memang gereja saya. Oh iya, saya mau mengatakan bahwa saya sedari kecil gak kami sendiri. Kami sendiri itu kakak saya laki-laki sama kakak saya perempuan. Saya tidak pernah aktif di gereja, tidak terlalu aktif. Tapi saya kenapa bisa jadi rumah ya kan? Karena ada kebiasaan sebetulnya sudah dibangun. Ya, saya nggak aktif kok. Saya nggak pernah miskinah, malah saya miskinah. Tapi saya bisa jadi imam kan ada 2 persen baca kitab. Perayaan Ekaristi misalnya juga ada perayaan Jumat Pertama. Sekeluarga diusahakan untuk datang. Suami saya kerja mau, ya bagaimana caranya lah. Di tengah-tengah misalnya di tengah siang hari itu kan ada banyak tempat untuk merayakan Ekaristi. Lalu ada perayaan
lain, berutang paroki, tahbisan imam, pemberkatan gereja, misalnya, itu juga ambil bagian supaya memperkuat, memperteguh iman keluarga saya. Kowe jaluk, kowe iki ora gampang. Kowe sing dikek Tuhan Yesus buat kamu. Dia juga udah berusaha tenang ngasih. Terus iya, orang gampang untuk dengar. Terus ya gitu kan. Oke, baik. Kalau suami ketika menghadapi konflik, mungkin berbeda caranya. Mungkin kalau minum kopi, misalnya kan, tinggal biasanya minum kopi lagi, jangan apa, apa gitu. Oke. Biar tenang dulu. Cara menangani gimana? Tinggal pergi, tinggal tidur, kok? Terus saya ditanggapi. Oh, nggak ditanggapi. Oke. Habis itu biarkan terus berapa lama itu? Tidak sampai 1 hari. Oke, baik. Terima kasih Mas. Siapa namanya keluarga? Oh, Mas Irfan. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk keluarga Mas Irfan. Terima kasih yang 15 tahun di bawah. Selain ibu, yang ibu 15 tahun bawah. Oke. Boleh. Pak, jadi di sana. Berapa tahun kalian? 11 tahun. Biasanya pasti pernah mengalami konflik ya. Lalu ketika ada konflik apapun lah, bagaimana cara menghadapinya? Yang saya mengalah diam dulu. Kadang kalau dia emosi, yang saya lebih banyak mengalah dia adalah kondisi sakit. Oke. Mengalahnya seperti apa? Apakah ibu dia saja, muka wajahnya berpaling ke sana, terus duduk, gimana? Kadang saya sudah emosi sebentar, Oke. hanya saya sadarkan kalau dia sudah emosi, kadang dia tidak bisa kontrol. Jadi Oke. seperti KDRT gitu, lebih condong ke KDRT. Jadi saya bisa menghindar, Oh, bisa menghindar. biar dia sampai dia tenang. Atau ya. Oke. Baik. Bapak mau bicara juga? Boleh? Oh, enggak. Cukup diwakili oleh ibu ya.
Saya pegang PA Kodirono. Hore.